Sujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Pak, dengar-dengar hari ini Pak Sujai akan melaksanakan coaching ya Pak? Ya betul, saya akan mengadakan coaching kepada Bu Rusyanti. Baik Pak, sebelum melakukan coaching, izin saya akan melakukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Ini sebagai awal saya akan melakukan beberapa ya. Tadi pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum, gitu Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti Pak ya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya, yaitu tentu Bapak nanti di sana. Jangan lupa Pak, sebelum melakukan coaching nanti dengan coaching Pak ya, ada proses coaching yang harus dilakukan atau dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Sebelum kita mulai Pak, izin saya ada beberapa pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ini kepada Bapak. Adalah yang pertama ini Pak ya, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya tentu yang pertama itu adalah presence. Lalu kemudian saya sebagai pendengar yang aktif kepada coachee, lalu juga insya Allah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rusyanti nanti sebagai coachee saya. Baik, sangat luar biasa Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kedua ini Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi spesifiknya ya, kompetensi spesifik yang akan saya lakukan kepada Bu Rusyanti sebagai coachee itu adalah yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, lalu juga saya akan berusaha untuk selalu mendengarkan secara aktif apa yang beliau sampaikan nanti di dalam proses coaching tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, ini kita hanya 3 pertanyaan saja ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, tentunya saya berharap coachee saya yaitu Bu Rusyanti, beliau bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Di samping itu juga tentunya adalah tercipta kolaborasi antara saya sebagai coach juga sebagai coachee dalam pelaksanaan coaching. Baik, demikian dulu ya Mbak pra observasinya kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee ya. Terima kasih Pak ya untuk hari ini. Saya akhiri, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rusyanti. Waalaikumsalam Pak Sujai. Ya, gimana? Sehat kabar? Alhamdulillah Bapak sehat. Ini Bu, saya dengar ada sesuatu yang pengen Ibu bicarakan dengan saya. Betul Bapak. Tujuan saya kesini adalah coaching dengan Bapak untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oh gitu. Coba ceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Jadi gini Pak, kebetulan kan saya di sini sebagai wali kelas 9A, gitu kan. Dan saya melihat memang di siswa-siswa saya ini ada beberapa
motivasi siswa, ya, motivasi yang rendah. Betul, itu dulu ya. Betul Bapak. Sering tidak hadir di sekolah. Dari percakapan kita sekarang, menurut Ibu, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya sih berharap di sini nanti menemukan solusi gitu kan, untuk bagaimana siswa saya ini bisa kembali hadir ke sekolah gitu kan, karena ini walaupun dengan kondisi permasalahan yang ada gitu kan dengan masing-masing itu, tapi tetap mereka tetap memiliki motivasi untuk tetap sekolah, menjadi seperti siswa-siswa yang lainnya. Ya, berarti intinya adalah perubahan atau peningkatan dari motivasi siswa Ibu nih yang tidak masuk itu. Nah, berarti perubahan apa yang Ibu harapkan? Ya, tentunya supaya anak-anak ini bisa hadir kembali ke sekolah seperti yang lainnya, yang memiliki motivasi untuk belajar, mulai ada peningkatan, mau hadir sepenuhnya di sekolah gitu kan, walaupun dengan berbagai problem yang ada pada siswa tersebut, tapi mereka tetap mau hadir gitu kan di sekolah, tetap riang, tetap semangat, tetap bisa bermain bersama dengan teman-temannya gitu kan. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran kan memang kehadiran siswa itu penting sekali dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, andai kata kehadiran siswa itu di dalam proses pembelajaran itu levelnya misalnya 10, kira-kira level yang sekarang kondisi di sekolah atau di kelas Ibu ada di level berapa kira-kira? Kalau untuk siswa ini saya kira sekitar 6 sampai 7 lah Pak ya, karena memang sering tidak hadir. Oh gitu. Berarti kan ada keinginan Ibu untuk menaikkan levelnya ya. Nah, kira-kira andai kata Ibu lakukan perbaikan, nah itu kira-kira kalau andai kata bisa dinaikkan di level berapa akan bisa naik? Ya minimal 8 sampai 9, syukur-syukur sih bisa hadir sepenuhnya terus-menerus, kecuali memang dalam keadaan yang sakit gitu kan. Masalahnya ini berharap sih siswa selalu bisa hadir di sekolah gitu kan. Ya, jadi indikator keberhasilan atau peningkatan motivasi siswa itu dengan kehadiran mereka di sekolah ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu, supaya anak Ibu ini rajin ke sekolah, motivasi belajarnya meningkat, usaha apa Bu yang Ibu sudah lakukan atau Ibu akan lakukan? Oke. Yang pertama tentunya saya sudah lakukan adalah ngobrol dengan siswa, gitu kan, kenapa kendalanya, gitu kan. Itu memang kesiangan itu si anak ini memang bangun tidurnya malam, gitu kan. Ini main apa namanya game Mobile Legends, gitu kan. Ini satu siswa yang lain memang karena malamnya itu membantu orang tua, dan kemudian pas paginya itu karena jualan itu kan bantu orang tua untuk kadang suka jagain adiknya ataupun nganter-nganter bantu orang tuanya. Yang satu lagi memang setiap pagi itu mereka satu siswa ini karena memang nggak bisa hadir karena kondisi orang tuanya begitu dia mau berangkat ternyata orang tuanya berantem, akhirnya dia nggak jadi lagi dan dia juga bertanggung jawab untuk mengantar adiknya gitu kan. Akhirnya nggak jadi sekolah lagi. Baik. Nah, berarti kalau yang saya tangkap nih ada dua mungkin ya inti permasalahan yang sebenarnya dari mulai. Yang pertama adalah manajemen waktu siswa yang mungkin belum bisa memanage waktunya ya. Yang kedua itu adalah apa ya, kebutuhan barangkali ya, kebutuhan pokok yang memang belum terpenuhi di keluarga tersebut ya. Baik Bu, kira-kira kan ada dua permasalahan tuh yang sedang dihadapi, apa yang akan diselesaikan ya, yaitu tadi yang pertama adalah manajemen waktu, yang kedua adalah tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pokok. Nah kira-kira Ibu lakukan kan tadi udah ngobrol ya dengan siswa, apa ada usaha lain Bu yang sudah Ibu lakukan? Kemarin saya sudah koordinasi dengan guru BK, gitu kan, untuk memberikan motivasi secara lebih, secara individual langsung. Mungkin lebih terbuka lagi dengan guru BK-nya
yaitu adalah akan melakukan home visit ya. Nah, dari ketiga langkah itu kira-kira ini untuk yang jangka terdekat ini nih, yang terdekat yang kira-kira akan membuat siswa nyaman dan apa ya, kayaknya lebih prioritasnya lebih dapat nih, gitu, lebih dapat. Barangkali mendekati ini solusi yang akan menyelesaikan masalah. Kira-kira apa dari ketiga langkah yang akan dilakukan? Yang jelas tadi apa ya, keterbukaan siswa dengan Ibu. dengan saya, kedua adalah konfirmasi kembali ke orang tua, artinya apakah benar yang mereka ceritakan seperti itu. Nanti kalau memang benar, memang nanti kalau akan selalu dikomunikasikan dengan orang tua bagaimana mendapatkan solusinya supaya nanti bisa hadir sepenuhnya ke sekolah. Oh baik, berarti memang intinya adalah ketika permasalahan dengan siswa tidak bisa hanya dilakukan dengan siswa saja, karena kan itu juga berkolaborasi juga, itu udah luar biasa kalau menurut saya ya, menurut saya itu. Nah, kira-kira kapan tuh nih akan direalisasikan? Kalau guru BK tadi sudah konfirmasi rencana sih besok, ya kan? Tapi kalau untuk dengan orang tua kemungkinan besar sih rencana sih minggu ini Bapak. Tapi memang kalau minggu ini belum bisa karena memang sekarang sudah besok sudah hari Kamis ya. Nanti hari Jumatnya atau hari Sabtunya saya bisa komunikasikan dan mengisikan ke orang tua. Ya. Saya kira cukup Bu ya untuk percakapannya. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik. Ibu bisa segera menyelesaikan masalah siswa Ibu. Dan terakhir Bu, barangkali dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya dari beberapa sudah menemukan solusi Bapak ya. Dari omong-omong sudah, tadi kan rencana tadi mau berteman dengan guru BK dan komunikasikan dengan orang tua langsung, dari dengan home visit dari orang tua. Ya, sukses Bu. Ini kan baru pra observasi ya. Nanti saya akan barangkali kita akan ngobrol lagi nih ya di sesi yang lain. Ya saya doakan semoga permasalahan yang sedang Ibu hadapi di kelas bisa segera diselesaikan. Karena biar bagaimanapun anak kita adalah aset masa depan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi di diskusi kali ini. Iya. Jangan bosan ya Pak. Siap, insyaallah. Ya, kita ketemu lagi di diskusi pasca observasi Pak yang sudah Bapak lakukan coaching dengan coaching tadi Pak. Iya. Setelah melakukan observasi, saya ingin melakukan bincang-bincang kembali dengan Bapak ya. Saya ingin bertanya beberapa hal, beberapa pertanyaan ke Bapak. Ya. Sebelumnya apakah saya boleh melakukan itu Bapak? Oh boleh, boleh Bapak. Siap, terima kasih Bapak. Baik, untuk yang pertama Bapak ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh ya, makasih Pak. Baik, saya alhamdulillah sudah melaksanakan coaching dengan Alok Tirta, di mana di situ ada menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga saya meyakini bahwa dengan Alok Tirta pelaksanaan coaching itu bisa berjalan dengan lancar, dan kemudian Bu Rusyanti juga sebagai coach itu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi di kelas, lalu juga beliau dengan sendirinya akan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dan juga mungkin menemukan langkah-langkah yang akan beliau lakukan. Baik, ya. Menurut pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan tadi Bapak dengan Bu Rus ya sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta yang ada. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan ungkapan-ungkapan Pak ya, pertanyaan yang sangat berbobot ya dengan coaching
dan dapat melakukan solusi gitu Pak dari permasalahannya. Dan juga proses coaching yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang ada gitu Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan sesudah proses coaching tadi? Oh iya Pak, tentunya saya ingin bisa melaksanakan coaching menggunakan alur tirta dengan lebih baik lagi ke depan di coaching-coaching berikutnya, sehingga harapan yang terbesarnya adalah si coaching itu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka atau dalam aktivitas mereka. Wah, sangat luar biasa Pak ya harapan Bapak ini ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa dipertemukan kembali Pak ya dalam percakapan diskusi coaching kita kali ini ya Pak ya. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya pertanyakan di dalam pasca observasi yang sudah Bapak tadi lakukan dengan coaching Pak ya. Saya akhiri, terima kasih ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kita akan melakukan coaching kepada siapa Bu? Pak Haris. Pak Haris. Baik, sebelum melakukan coaching tentunya kita akan berbincang-bincang dulu nih sebentar, yang maksimal 15 menit lah, untuk barangkali menanyakan persiapan Ibu untuk melakukan coaching. Di samping itu juga perlu saya sampaikan bahwa ketika dalam proses coaching ini saya itu akan menilai Ibu nih sebagai coach dan juga Pak Haris sebagai coach. Nah, untuk menilai ya, sejauh mana apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut terkait dengan alur ceritanya, apakah sudah dijalankan atau belum, kemudian apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, juga bagaimana Pak Haris sebagai coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, oh ya, jangan lupa juga bahwa dalam proses coaching itu harus berjalan proses coaching yang sebagaimana yang semestinya, seperti ada proses kemitraan, kemudian juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, berkenan Ibu kan saya nanya-nanya nih ya. Nggak apa-apa Pak. Oke, baik. Begini Bu, yang pertama kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Tentunya saya kehadiran guru saya kepada Pak Haris, saya juga berharap saya akan mendengarkan aktif apa yang sudah nanti akan disampaikan sama Pak Haris. Dan terakhir adalah saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan menggali potensi apa yang ada di Pak Haris. Oh gitu. Baik. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, dari macam-macam kompetensi yang akan Ibu lakukan, kompetensi apa nih yang secara spesifik Ibu akan kembangkan dari observasi ini? Kalau menurut saya sih, saya mendengarkan aktif selanjutnya yang disampaikan Pak Haris dan menggali potensi Pak Haris dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikut dari saya. Oke baik. Jadi intinya ya Ibu nih dalam proses coaching itu yang menjadi apa namanya kompetensi spesifiknya itu adalah mengembangkan pertanyaan, juga mendengarkan aktif ya. Nah sekarang Bu sebagai apa dalam pelaksanaan coaching ini indikator keberhasilan Ibu ketika melakukan pengembangan observasinya? Tentunya dengan coaching saya Pak Haris itu bisa menggali dari modal dari punya potensi yang lebih dan bisa menemukan solusi-solusi apa yang bisa diharapkan nanti dalam permasalahan yang ada di Pak Haris. Oh baik. Ya baik Bu, saya kira cukup untuk perbincangan kita sekarang. Silakan Ibu segera lakukan coachingnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga coaching itu bisa
menemukan solusinya, juga bisa melaksanakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Terima kasih Bu ya waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Ibu sendiri gimana kabarnya? Sehat Pak Hari. Saya dengar Bapak kesini ketemu saya karena memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mungkin sebagai proses coaching kita. Pak benar Pak Haris? Benar Ibu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya yang masih berada di zona nyaman gitu ya. Saya bertahun-tahun masih tetap menggunakan metode yang lama gitu dan tidak bervariatif, selalu menggunakan metode ceramah terus hingga siswa bosan gitu di dalam pembelajarannya. Jadi saya bisa menggarisbawahi bahwa penasehat Bapak di sini adalah semua guru, hampir semua guru itu melaksanakan dengan metode yang profesional dengan ceramah terus berbaris ya. Betul Ibu, jadi dia kurang variatif, jadi metode pembelajarannya yang digunakan masih yang lama saja, jadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat dengan tujuan berarti untuk kira-kira tujuannya apa Pak harus untuk dengan proses coaching ini? Ya tentu saya ingin ada perubahan Ibu ya, misalnya dalam metodenya, modelnya atau media pembelajaran yang rekan guru saya sampaikan pembelajarannya di kelas gitu Bu. Seperti menggunakan beberapa media puisi atau aplikasi puisi secara kelas atau PPT misalnya yang mungkin yang seperti itu. Kira-kira dengan tujuan tadi, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Haris lihat untuk kedepannya guru-guru yang Pak Haris seperti apa? Ya pengennya sih guru-guru yang saya dikatakan senior tadi Ibu ya, yang masih menggunakan metode lama, saya pengen guru-guru rekan teman sejawat saya ini bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang sangat bervariatif gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Haris sendiri dengan variasi guru yang sudah laksanakan tadi, gitu kan, kira-kira secara level ya dari 1 sampai 10, kira-kira yang sudah dilaksanakan sama rekan-rekan guru itu di level berapa Pak Haris? Mungkin di level 4 kali itu ya, ini sangat rendah karena guru di sekolah kami ini sangat senior semua gitu. Guru yang dikatakan mungkin guru lama gitu yang senior lah, guru tua gitu ya. Oke, kira-kira Bapak dengan kondisi rekan-rekan seperti itu, kira-kira ada usaha apa nih dari Pak Haris untuk meningkatkan apa tadi kompetensi guru ya, supaya pembelajarannya lebih menarik lagi? Tadi saya pengen karena kondisi tadi Bu ya, saya pengen guru tersebut bisa bervariatif dan saya pengen itu ada di level 7 gitu ya. Karena banyak guru senior yang sudah terlalu nyaman dengan kondisi yang saat ini. Kira-kira ada usaha lain nggak Pak selain yang level tadi itu dengan kompetensi gurunya? Mungkin ada ya mungkin dengan kegiatan mentoring gitu ya, atau pendampingan individu antara rekan sesama guru secara bergantian gitu. Jadi saat ini lagi Pak Arin misalnya nanti dengan peningkatan kompetensi muda dengan mentoring, dengan coaching individu, atau mungkin ada yang lain lagi Pak Aris? Ya mungkin saya akan konsultasi Bu dengan beberapa guru yang mungkin sudah berpengalaman atau khusus ya dengan kepala sekolah ya gitu ya, di dalamnya ada kurikulum ya gitu ya, untuk mengadakan workshop gitu Bu ya, atau pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan metode atau media yang lebih variatif lagi ke depannya. Kira-kira untuk dukungan dari siapa lagi selain dari kepala sekolah sama ini untuk dukungan dari peningkatan kompetensi terutama ini kan untuk pembelajaran yang profesional ini memang sekarang kan secara etiknya kurang gitu kan, kira-kira butuh dukungan dari siapa lagi Pak? Ya mungkin kita akan usaha lebih dalam terlebih dahulu gitu ya, kita konsultasi terlebih dahulu tadi yang saya sudah sampaikan dengan kepala sekolah agar bisa memanggil pelatih atau mungkin yang sudah berpengalaman. Kira-kira kalau untuk
tahu yang sudah Ibu lakukan sebagai coaching, ya, sebagai coach dalam pelaksanaan coaching itu terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan kita ya Pak. Jadi menanyakan tujuannya, meningkatkan kompetensi kaum guru, mengerti kompetensi secara profesional, dan juga mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dari Pak Haris. Terus juga rencana apa saja yang akan dilaksanakan sama Pak Haris ke depannya, dan juga lagi bisa menjawab actionnya mau seperti apa. Alhamdulillah tadi sudah Pak Haris sudah memberikan solusi-solusi dan tadi koordinasi dengan kepala sekolah, terus membuat mentoring, melaksanakan workshop pelatihan dengan ahli IT sendiri. Oke, baik. Kalau menurut pengamatan saya sih, selama Ibu melaksanakan observasi tadi atau coaching tadi itu luar biasa Bu. Ibu sudah melakukan alur filter dengan baik, kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dari coach dengan ungkapan-ungkapan pertanyaan yang luar biasa berbobotnya, sehingga dengan pertanyaan Ibu Pak Haris sebagai coach itu bisa bisa menceritakan solusi dari permasalahannya, lalu juga bisa menemukan solusi apa ya terkait permasalahan yang dihadapi sendiri, juga menentukan langkah-langkah untuk berikutnya. Nah, kita beralih ke pertanyaan kedua. Nah, dalam pelaksanaan coaching tadi itu apa sih kompetensi apa lagi yang Ibu harapkan nih yang ingin Ibu kembangkan setelah coaching tadi? Tentunya lebih memperbaiki auditanya supaya bisa menggali kompetensi dari coaching saya, jadi dengan bertanya fokus lagi supaya bisa menemukan solusi yang lebih efektif lagi. Ya baik, intinya berarti ingin ada perbaikan lagi lah ya di coaching berikutnya. Baik, saya kira cukup Bu ya untuk obrolan kita, yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya, yang sudah baik bisa dipertahankan. Terima kasih Bu, salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rus. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah sehat-sehat. Bu Rus gimana? Alhamdulillah Pak Haris sehat. Saya dengar hari ini Pak Haris ada rencana untuk melakukan coaching dengan Pak Sujai. Betul, Ibu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Sujai ya. Nanti pas pelaksanaan coaching, saya akan sebagai observer antara Pak Haris dengan Pak Sujai sebagai coachingnya. Terus nanti pada saat coaching, gitu kan, antara coach dengan coachnya akan saya nilai ya Pak Haris ya, gitu kan, sesuai dengan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita, apa belum, gitu kan. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga akan saya lihat apakah Bapak mendengarkan respon ataupun jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Dan jangan lupa juga nanti dalam prinsip coaching ini ada 3 ya Pak, ada beberapa yang diinginkan, ada kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, gitu kan. Mungkin Pak Haris sebelum kita melaksanakan proses observasi, ada beberapa yang saya akan tanyakan, gitu. Pak Haris apakah boleh? Boleh, silakan Ibu dengan senang hati. Oke, siap, gitu kan. Kira-kira yang pertama adalah kompetensi apa saja Pak Haris yang akan dikembangkan saat proses coaching nanti? Baik, Ibu, potensi yang akan saya kembangkan di proses coaching nanti, yang pertama tentu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Oke.
Jadi ada 3 Pak Haris ya, kehadiran penuh Pak Haris sebagai coach untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan sama Pak Sujai, dan tentunya tadi mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi-potensi apa saja yang ada di Pak Sujai. Tapi kalau boleh tahu yang lebih spesifik yang akan dikembangkan dari potensi tadi apa Pak Haris? Tentu yang lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan mendengarkan aktif gitu ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada Pak Sujai nanti. Oke, kalau gitu berarti dari mendengarkan aktif tadi dan mengumpulkan yang berbobot, kira-kira indikator tercapainya seperti apa Pak Haris untuk dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching yang ini bisa menemukan solusi gitu Ibu ya, dari permasalahannya yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi yang diharapkan tadi antara coach dengan coaching dan proses coaching nanti ya Pak ya. Selamat untuk melaksanakan coaching Pak Haris ya. Oke, cukup Pak Haris ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Haris sendiri gimana? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar ada sesuatu ini yang ingin Bapak sampaikan ke saya di dalam coaching kali ini. Betul, Bapak? Ya, betul Pak. Jadi gini Pak. Di sekolah saya itu siswa memang luar banyak ya, itu ada 1.000 lebih siswa. Nah kemudian pada awal tahun itu kami itu melakukan tes awal membaca Quran. Nah dari hasil tes itu ternyata siswa kami itu banyak yang belum bisa baca Quran Pak. Karena saya adalah guru PAI, berarti kan itu menjadi PR besar nih buat saya nih, karena siswa banyak yang belum bisa baca Quran terkait dengan pelajaran agama khususnya, dan juga karena Al-Quran itu kan terkait dengan religius siswa, karena itu kan terkait dengan keimanannya, itu yang menjadi permasalahannya. Mungkin ditambah juga karena sekarang saya ngajar di kelas 9, nah guru mapel PAI sebelumnya itu mungkin ketika materi Al-Quran itu memiliki strategi yang pas untuk menyampaikan materi Al-Quran. Baik Bapak, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan yang Bapak alami ini adalah potensi literasi pada siswa dalam membaca Al-Quran gitu Bapak ya, yang masih sangat dibilang lemah sekali Bapak, dan kompetensi guru yang lemah yang mungkin dulu dalam mengajarkannya kurang strateginya kurang pas gitu Bapak pada siswa. Ya betul Pak. Jadi memang ada 2 sih permasalahan saya. Yang pertama itu tadi adalah lemahnya literasi siswa ketika membaca Al-Quran. Kemudian juga yang kedua adalah kompetensi guru dalam memberikan materi Al-Quran dalam di kelas. Baik Bapak, dari kedua permasalahan yang dialami oleh Pak Sujai, masalah yang jadi skala prioritas Bapak untuk diselesaikan yang mana dari kedua? Ya, skala prioritas dari permasalahan yang saya hadapi itu adalah bagaimana meningkatkan kompetensi membaca Al-Quran siswa, supaya siswa itu ya minimal bisa lah baca Al-Quran walaupun dengan kata-kata. Apalagi kalau untuk SMP itu kan memang harusnya lancar. Baik. Lalu dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak ingin dapatkan? Ya, dari percakapan ini sebetulnya tujuan saya ini Pak. Yang pertama, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu bagaimana siswa itu meningkat kompetensinya dalam membaca Al-Quran. Baik, berarti dalam diskusi kali ini intinya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah gitu Bapak ya. Baik, itu selanjutnya ini Bapak, perubahan apa yang
ingin dilihat atau didapatkan gitu. Ya, tentunya perubahan yang ingin saya lihat itu Pak, siswa bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Lalu kemudian apalagi terkait dengan mapel yang saya ampuh, mapel PAI, ya syukur-syukur tingkat keimanan siswa itu akan meningkat juga ketika mereka membaca Al-Quran, bisa mampu atau lancar membaca Al-Quran. Baik Bapak, jadi memang betul ya Bapak, salah satu indikator mata pelajaran PAI ini indikatornya keberhasilannya adalah pada siswa yaitu membaca Al-Quran gitu Bapak, ya. Akhir gitu dalam membaca Al-Quran. Jika kondisi tersebut poinnya dilevelkan misalnya paling tinggi 10 ya Bapak ya, berapa level poin sekolah atau Bapak saat ini? Sepertinya mengingat kondisi ya hasil tes di awal tahun itu kelihatannya masih di tingkat 5 sih Pak ya, karena masih luar biasa banyak siswa yang memang masih lemah membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka untuk tingkat SMP itu masih banyak yang membaca Iqra. Tuh, jadi kelihatannya untuk anak mahir membaca Al-Quran itu kelihatannya maka luar biasa sulit. Baik Bapak, tadi Bapak ingin melakukan perubahan ya Bapak ya. Kira-kira jika tadi level tadi yang Bapak sudah sampaikan, berapa yang akan dinaikkan gitu Bapak? Ya, kalau tadi saya sebutkan 5, ya minimal ya setelah saya melakukan usaha jadi 7 lah gitu. Karena kan memang sulit Pak. Sulitnya karena pertama anak tuh udah besar. Saya ngobrol-ngobrol sama mereka tuh, mereka banyak yang udah berhenti ngaji Pak. Udah kan kalau zaman sekarang kan TPA udah menjamur di mana-mana. Tapi mereka udah berhenti sama sekali. Terus juga di rumah nggak ada privat, ya nggak manggil guru privat, atau bahkan ya orang tua mereka sendiri pada sibuk kerja, pergi gelap, pulang gelap. Jadi untuk mencapai angka 7 itu udah luar biasa menurut saya. Baik, tadi Bapak ingin menaikkan ke angka level 7 ya Bapak ya. Ya. Untuk menaikkan level, lalu usaha apa sih yang akan dilakukan Bapak untuk menciptakan adanya perubahan? Ya, saya akan mencoba beberapa langkah Pak. Yang pertama itu tentunya sebagai guru agama di kelas saya akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu pada siswa-siswa yang memang masih sangat lemah membaca Al-Qurannya. Jadi nanti saya akan face to face, ya mentoring itu dari cara pribadi sama mereka yang memang masih, sekali lagi yang masih lemah. Ya. Nanti akan saya kelompokkan siswa mana yang lemah, mana yang mungkin udah mendingan lah gitu, dan mana yang sudah lancar. Jadi itu salah satu usahanya Pak. Baik, tadi yang saya dengarkan salah satu usahanya ya untuk dengan melakukan mentoring Bapak ya kepada siswa. Ya, Pak. Lalu ada usaha lainkah yang pernah Bapak lakukan kepada siswa di sekolah sehingga mereka merasa mau dan nyaman belajar gitu Bapak dalam membaca Al-Quran tadi? Baik Pak, mungkin langkah berikutnya ini Pak. Langkah berikutnya saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, juga dengan pembina kesiswaan, untuk bagi siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran nanti wajib mengikuti eskul BTQ, karena kebetulan di sekolah kami itu ada eskul BTQ, jadi eskul baca tulis Quran. Nah seperti itu Pak. Baik, jadi yang saya tangkap nih Bapak ada 3 langkah mungkin yang akan diambil atau yang akan dilakukan oleh Bapak terhadap siswa tadi. Yang pertama tadi adalah mentoring, yang kedua adalah pendampingan, dan yang ketiga ini diharapkan siswa ikut eskul BTQ gitu Bapak ya. Dari ketiganya yang mana yang lebih nyaman gitu Bapak, lebih realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, kalau menurut saya Pak, kalau untuk eskul BTQ kan memang agak berat juga ya, karena kan saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian harus koordinasi dengan pembina kesiswaan, juga itu harus ada persetujuan dari orang tua, karena kan tidak serta-merta harus wajib, karena apalagi kan sekarang sudah ada aturan yang memang kurikulum mereka ini sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Kalau kita paksakan seperti apa? Jadi makanya mungkin yang paling realistis yang bisa saya lakukan itu adalah mentoring atau pendampingan secara khusus bagi siswa-siswa yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Baik, yang mungkin dekat ini tadi Bapak ya, pendampingan dan mentoring Bapak ya dalam waktu dekat ini. Lalu di dalam
dua tadi ini perlukah bantuan atau siapakah yang mungkin Bapak perlu bantuan gitu? Ya, pasti Pak. Saya tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Pasti saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan, guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi seperumpun lah guru PAI. Kebetulan kami ada bertiga di sekolah. Kemudian juga saya akan mencoba meminta bantuan berkolaborasi dengan teman-teman yang menjadi pelatih eskul BTQ, karena memang mereka itu orang dari luar, bukan guru di sekolah kami. Baik, yang saya tangkap berarti Bapak akan melaksanakannya secara kolaborasi Bapak ya, terutama akan dikhususkan kepada MDMPS sekolah ini Betul, Bapak ya, selanjutnya nanti ke pelatih gitu Bapak ya. Nah lalu kapan Bapak akan direalisasikannya? Ya secepatnya Pak, karena urgent sekali ya ketika membaca laporan itu. Kalau kita menunda-nunda ya sungguh luar biasa bahayanya, karena ini terkait dengan ibadah, ya, dengan sholat lima waktu dan juga keimanan seorang. Baik, ini sangat luar biasa rencana yang akan Bapak lakukan Bapak ya. Nah dari percakapan hari ini apa sih yang didapatkan oleh Bapak? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi dari percakapan ini saya mendapati yang pertama, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika anak saya atau anak kami, murid kami di sekolah itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Maka solusinya itu adalah dengan mentoring, ya, mentoring atau pendampingan face to face dengan siswa secara individu. Kemudian juga saya jadi lega nih Pak percakapan ini, karena beban saya jadi berkurang. Siap. Baik Bapak, ini sangat luar biasa Bapak ya. Ya mudah-mudahan tadi bisa terrealisasi Bapak ya. Dengan tadi ya. Saya tunggu ini kabar baiknya ya Bapak. Siap. Baik Bapak, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Bapak ya. Ya semoga rencananya berjalan dengan baik, sukses dan lancar gitu Bapak ya. Semoga. Ya. Sampai bertemu di lain waktu Bapak ya. Semoga kita masih bisa berdiskusi kembali Bapak ya. Pak Aris, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya sudah melihat langsung gitu kan, bincang-bincang Bapak dengan Pak Sudiati, di proses coachingnya Pak Aris dengan Pak Sudiati luar biasa. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak Aris ya. Boleh Ibu, tentu. Oke, yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haris dalam proses coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Ibu, tadi saya ketika diskusi atau coaching dengan Pak Sujadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang ada gitu Ibu ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab gitu Ibu ya, sehingga dengan alur tirta tersebut menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dan langkah-langkahnya dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu. Ya Bapak ya, jadi pengalaman saya juga tadi dalam proses coaching Bapak sudah melakukan dengan baik, gitu kan, ini juga sesuai dengan alur kita. Tadi Bapak sudah menanyakan tujuannya apa, Pak sudah dengan konsultasi, terus Bapak juga sudah mengidentifikasi, menanyakan dengan pertanyaan berbobot. Jadi saya lihat Pak Sudah juga menemukan beberapa solusi dengan kesulitan siswa beliau yang belum bisa membaca Al-Quran tadi ya Pak Ibu ya Pak Haris. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sesudah proses coaching? Baik Ibu,